framing itu memperlihatkan bahwa kita sebetulnya menginginkan segregasi itu terjadi karena agama. Enggak, saya ingin pisahkan bukan orang suci dan orang kafir. Saya ingin pisahkan orang dungu dan orang yang berpikir. Oke, saya terangkan. Saya tidak nikmati. Posisi saya terhadap pluralisme, terhadap religi, nggak berubah. Saya kasih ceramah di Ngeruki, di sarang yang disebut sarang teroris segala macam tuh. Dia bertengkar dengan saya dengan argumen. Bahkan teman-teman Anda semua yang liberal itu yang sekarang bertengkar dengan sentimen. Jadi framing itu memperlihatkan bahwa kita sebetulnya menginginkan segregasi itu terjadi karena agama. Enggak, saya ingin pisahkan bukan orang suci dan orang kafir. Saya ingin pisahkan orang dungu dan orang yang berpikir. Kira-kira 3 bulan lalu, saya ajukan pertanyaan itu pada sepasang kekasih berbangsa Jerman di ketinggian 6.000 meter di Nepal. Kekasih itu terpukau dan terperangah dengan salah satu puncak tertinggi di Himalaya. Saya bilang begini, Anda orang Jerman, kenal Nietzsche, God is dead, Tuhan sudah mati itu. Terus saya bilang, menurut Anda Tuhan ada nggak? Dia bilang, saya mesti bilang ada karena saya lagi jatuh cinta dengan pacar. Jadi konsep Tuhan bagi dia adalah upaya untuk mengikat kesetiaan. Karena dia takut nanti tiba-tiba Himalaya runtuh, hilang harapan dia untuk pergi pada semacam keabadian. Di sini Anda lebih terpukau pada Tuhan atau terpukau pada keindahan Himalaya? Dia nggak mau diskusi. Nah, poin saya adalah Anda bisa bertanya hal semacam itu di tempat yang paling privat. You bisa mati di situ kalau 1 detik gagal langkah 2 cm tuh. Itu orang boleh bertanya tentang Tuhan karena itu adalah pengalaman otentik manusia ketika diuji di dalam cuaca. Manusia itu dalam ilmu psikologi disebut sebagai homo ludens, selain sebagai homo symbolicum. Manusia adalah makhluk yang bermain, ada kenikmatan bermain di dalam bahasa, di dalam imajinasi. Dia homo symbolicum, dia mengolah simbol untuk menghasilkan peradaban itu. Jadi itu dasarnya kenapa kita sebetulnya gagal untuk berludens dan bersimbol. Karena kecemasan, ketakutan pada semacam konfrontasi, intoleransi. Nah, saya mau bongkar itu supaya cair, supaya kita balik pada percakapan warga negara, pada kehangatan antar warga negara, bukan pada blocking agama, bukan pada blocking ras. Itu aja, apa yang salah di dalam upaya itu?